ada anggaran ya wajar saja. KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, Mantap. pinggir sungai, Adem. di gorong-gorong, Adem banget. di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Wish. Karena akan lebih efektif dan efisien. Hatur nuhun. Mau uang yang dikumpul-kumpul dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena Wah, banget, rata-rata Pak, ya. pejabat nggak mau rapat di Hotel Melati. Hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Emang bener ya si bapak yang satu ini tuh agak-agak lain gitu kan. Yang Lain di mana mulut, tuh? lain di hati. Ngeri nih yang model yang kayak begini, beneran ngeri-ngeri sedap Yang loh. mana tuh? Kalau di mulut kan dia ibaratnya sekarang nggak langsung mendukung katanya keputusan Gubernur Jawa Barat Iya. yang tidak setuju dengan rapat-rapat di hotel gitu kan. Tapi kalau di hati, kalau dilihat dari raut wajahnya, dari ekspresinya gitu kan, dari intonasi cara dia berbicara, dari kata-kata yang dia keluarkan, kok berbeda ya? Kayaknya gondok gitu kan, kelihatannya tuh kayaknya Masa kesel. Mungkin kepengennya dia mah, gue tuh sebenarnya tuh gak setuju kalau rapat nggak di hotel gitu kan. Gue pengennya rapat itu di hotel-hotel dengan jamuan-jamuan yang mewah, dengan kopi-kopi cantik, Kopi cantik. dengan kursi-kursi yang empuk. Efisiensi ti Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi direspon ya ku Wakil Ketua DPRD Jabar anu menyebutkan melarang dinas berkegiatan di hotel. Cek si anggota dewan iya ya komplena. Jangan sampai efisien tapi melupakan yang lain. Jadi agak berat. Kan ketika hotel dibuka boleh berkegiatan di hotel. Berdampak pada pendapatan daerah. Pertanyaan orang ya nya. Sabaraha sering anggota dewan rapat di hotel nepikeun ka bisa naikkeun pendapatan daerah. Mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Wah, Karena banget, rata-rata Pak, ya. pejabat nggak mau rapat di Hotel Melati. Hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Iya, betul. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Betul sekali. Fiskalnya sangat rendah, bagaimana pendapatan daerahnya kecil, Iya. habis untuk gaji pegawai. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat Nah. kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun Mantap, jalan, bangun mantap irigasi, sekali. bangun puskesmas. Salut Bangun banget. saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Iya. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Tah, gitu keren pisan Bapak Aing, bener nggak? KDM Keren. Gubernur Jawa Barat gitu kan? Keren Iya banget dong. dong. Iya, KDM melarang pejabat-pejabat daerah yang di kota, provinsi maupun yang ada di Jawa Barat gitu kan, melarang meeting di hotel. Karena apa? Karena itu bakal yang jadi yang namanya APBD itu dipakai sama dia yang meeting-meeting. Biaya hotelnya berapa coba ya? Gimana pendapat Anda KDM melarang para itu pejabat meeting rapat di hotel, guys? Gimana coba ya? Dan memang sangat bijak sekali ya terkait dengan efisiensi anggaran ini ya. Yang tadinya anggarannya tuh buat rapat-rapat di hotel bintang 1, bintang 2. Ya intinya hotel-hotel yang harganya mahal lah. Hotel-hotel mewah ya. Namun karena langkah bijak dari seorang gubernur Jawa Barat yang melakukan efisiensi dan mungkin saja itu nantinya akan dialokasikan terhadap pemerintahan kabupaten ataupun kota yang fiskalnya kecil, yang pendapatannya kecil. Yang mungkin saja pendapatannya itu hanya cukup untuk gaji-gaji para pegawainya. Seperti yang kita dengar barusan dari statement Bapak Gubernur kita. Ini suatu langkah yang bijak banget ya dalam segi anggaran ataupun keuangan. Di mana keuangan itu memprioritaskan hal yang benar-benar krusial, paling utama, yaitu kebutuhan. Apalagi ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat di Jawa Barat, khususnya di daerah fiskalnya yang kecil tadi. Yang pada intinya efisiensi anggaran ini benar-benar top banget, Pak. Top banget, top banget.
3 kali gue bilang top banget. Ya emang keren gitu ya. Jarang-jarang kan seorang pemimpin melakukan hal ini. Ini yang disebut dengan kepekaan, menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin yang menggunakan rasa dan cinta. Ya tadi, memperhatikan rakyat-rakyat yang benar-benar membutuhkan, salah satunya seperti infrastruktur di wilayah-wilayah yang fiskalnya kecil. Agar ada pemerataan juga terkait dengan pembangunan infrastruktur. Salut Bapak, salut. Salut. Deddy Mulyadi ogah manut Kemendagri, keukeuh larang wali kota dan bupati rapat. Saya itu kan lagi menegaskan untuk kita semua Bapak Ono ya, mentaati Wakil DPRD Provinsi peraturan Jawa Barat. perundang-undangan. Ini malah pemerintah pusatnya sendiri yang tanpa dasar, tanpa sebab, tiba-tiba menganulir keputusan sebelumnya yang mendorong efisiensi, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat, mengurangi seminar, FGD, bahkan melarang rapat-rapat di hotel. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Efisiensi Barat. betul. Karena sudah tidak ada anggaran ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, Mantap. pinggir sungai, Adem. di gorong-gorong, Adem banget. di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Wish. Karena akan lebih efektif dan efisien. Hatur nuhun. Dan kata Mang Ono di sini, wajar saja KDM Gubernur Jawa Barat menolak terkait dengan anjuran Kemendagri yang membolehkan rapat-rapat di hotel kembali. Dikarenakan anggaran Provinsi Jawa Barat sudah habis, sudah benar-benar efisiensi betul. Dan gak gitu juga ya terkait dengan rapat di sungai, lalu kemudian rapat di pinggir sawah. Terkecuali di pinggir sawahnya tuh ada gazebo, kayak rumah panggung ya. Emang adem sih kalau rapat misalkan di pinggir sawah yang ada gazeboan ya. Pikiran pasti adem banget. Apalagi kalau misalkan rapatnya tuh pagi jam 8 gitu kan. Udaranya masih sejuk betul gitu. Fresh juga kena pikiran kita. Dan siapa tahu aja karena suasana di area persawahan itu akan menjadikan sebuah ide-ide ataupun gagasan yang lebih baik. Karena kita tuh menghirup udara yang benar-benar segar banget. Dan terkait hal ini, gue yakin dan gue optimis semoga antara eksekutif dan juga legislatif itu berkolaborasi untuk membangun Jawa Barat yang istimewa, di mana segala sesuatunya dapat cepat terselesaikan, baik infrastrukturnya, lalu kemudian perbaikan yang maksimal dari sarana pendidikan dan lain sebagainya, dan pembangunan-pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjangnya juga cepat terrealisasikan atau terselesaikan. Terkait kebijakan, diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga Iya, selesai. betul. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Mantap. Hutang BPJS kita masih Mantap, Pak. 300 miliar, lebih 360 Mantap sekali. miliar. Infrastruktur kita belum selesai semua. Anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA. Mantap. Jaringan irigasi harus terbangun dengan baik. Sanitasi lingkungan harus tertata. Rumah ras lingkungan harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Dan keren banget ya statement dari gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, terkait dengan diberlakukannya kembali aparatur pemerintah melakukan kegiatan rapatnya di hotel. Dan kenapa gue bilang keren? Meskipun sudah diberlakukan kembali, namun gubernur kita tetap akan melakukan efisiensi.
melakukan kegiatan-kegiatan rapat di gedung-gedung yang sudah dimiliki ataupun gedung-gedung yang ada di pemerintahan Pemprov Provinsi Jawa Barat. Karena uang yang diarahkan itu hasil dari kumpulan-kumpulan kegiatan yang dirasa kurang penting katanya untuk menyelesaikan berbagai macam problem publik. Salah satunya seperti bayar utang untuk BPJS Pemprov Jawa Barat yang utang nunggaknya lumayan sampai ratusan miliar, lalu kemudian untuk infrastruktur, untuk anak-anak sekolah dan lain hal sebagainya terkait dengan kepentingan-kepentingan publik, kepentingan-kepentingan rakyat Jawa Barat. Sehingga Bapak Gubernur di sini meminta untuk bupati ataupun wali kota tetap melakukan efisiensi. Sehingga mungkin uang-uang yang tadinya untuk rapat di hotel itu dialokasikan untuk kepentingan publik seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur kita. Dan emang keren ya. Kenapa gue bilang keren ya? Karena itu lebih mementingkan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat. Yang sifatnya itu benar-benar menjadi suatu kebutuhan dan suatu keharusan untuk menciptakan Jawa Barat yang istimewa. Dan mungkin terkait dengan hal ini pro kontra pasti ada ya. Ya namanya juga dinamika gitu kan. Tinggal balik lagi aja kita itu melihatnya dari sudut pandang yang mana. Namun yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini, gua rasa emang benar tepat banget ya. Mementingkan kebutuhan. Karena untuk melakukan kegiatan rapat, itu gedungnya sudah ada. Gedung ataupun ruangan kerja. Terus kemudian ketika melakukan rapat dengan DPRD Jawa Barat, itu gedungnya juga sudah ada. Jadi maksimalkan gedung-gedung yang ada untuk melakukan kegiatan rapat. Itu salah satu langkah untuk melakukan efisiensi. Dan gimana nih menurut teman-teman semua? Apakah langkah ini benar-benar tepat? Silahkan tinggalkan komentar kalian dalam video ini. Efisiensi ti Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi direspon ya ku Wakil Ketua DPRD Jabar anu menyebutkan melarang dinas berkegiatan di hotel. Cek si anggota dewan iya ya komplaina. Jangan sampai efisien tapi melupakan yang lain. Jadi agak berat. Kan ketika hotel dibuka boleh berkegiatan di hotel. Berdampak pada pendapatan daerah. Pertanyaan orang ya nya. Sabraha sering anggota dewan rapat di hotel nepikeun ka bisa naikkeun pendapatan daerah. Urang nyaho ieu mah urang pribadi nyebut non teh. Sakali berkegiatan di hotel anggota dewan teh jang menginapna hungkul sapoe 8 juta ting 8 juta setengah. Can eta teh tambah snackna. Can tuangna, can akomodasina. Hok bayangkeun. Ayeuna di Jabar teh keur loba hutang cek Bapak aing ge atau cek Kang Deddy Mulyadi teh. Cek hutang BPJS 360 miliar. Terus teh non teh hutang nu lain-lainna. Can infrastruktur nu lainna. Cik atuh meurih saeutik ya anggota dewan. Kan anggota dewan DPR boga gedung DPR. Wali kota bupati terus teh lurah kabeh baruga kantor masing-masing. Cik bisa meureun. Di kantor marane heula. Jabar teh keur meurih, pek wae rakyat dititah meurih. Sabar hai marane meni. Baru fasilitas alus oge hayang nu leuwih alus. Ni anjing teu mencerminkan pisan jadi wakil rakyat teh. Nah, jadi seperti itu komentar ataupun pendapat dari pegiat sosial di TikTok di mana setuju juga dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan efisiensi anggaran ini. Efisiensi kegiatan rapat yang dilakukan tidak di hotel, namun bisa menggunakan gedung-gedung rapat yang ada, memaksimalkan yang ada, supaya tidak mubazir juga ya. Dan para pegiat sosial ini gue yakin masih warga Jabar juga ya. Dan salah satunya gue juga di sini warga Jabar ya, asli domisili Jabar juga. Dan kebetulan gue sendiri juga setuju terkait dengan hal ini. Ini akan lebih menjadi percepatan terkait dengan pembangunan infrastruktur dan hal lain sebagainya untuk kepentingan rakyat ataupun publik, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dan semoga saja Jawa Barat yang istimewa itu akan menjadikan sebuah simbol bahwa Jawa Barat bukan hanya istimewa untuk wilayahnya, namun istimewa juga untuk para warga, para masyarakat, para rakyatnya. Dan kita aminkan itu semua. Emang bener ya si bapak yang satu ini tuh agak-agak lain gitu kan. Yang Lain di mana mulut, tuh? lain di hati. Ngeri nih yang model yang kayak begini. Beneran ngeri-ngeri sedep Yang loh. mana tuh? Kalau di mulut kan dia ibaratnya secara nggak langsung mendukung katanya keputusan Gubernur Jawa Barat Iya. yang tidak setuju dengan rapat-rapat di hotel gitu kan. Tapi kalau di hati, kalau dilihat dari raut wajahnya, dari ekspresinya gitu kan, dari intonasi cara dia berbicara, dari kata-kata yang dia keluarkan, kok berbeda ya? Kayaknya gondok gitu kan, kelihatannya tuh kayaknya Masa kesel. sih? Mungkin kepengennya dia mah, gue tuh sebenarnya tuh gak setuju kalau rapat nggak di hotel gitu kan. Gue pengennya rapat itu di hotel-hotel dengan jamuan-jamuan yang mewah, dengan kopi-kopi cantik, Kopi cantik. dengan kursi-kursi yang empuk, dengan sembeliwirnya AC-AC yang dingin sambil gue menggigil menggunakan bed cover gitu kali ya. Soalnya kan Saja. dia berkata seperti ini,
kita ini mengikuti undang-undang. Sebenarnya kita di awal ingin mengefisiensikan anggaran. Dari pemerintah pusatnya katanya yang menyetujui gitu kan, rapat di hotel-hotel gitu kan. Ya mungkin di Jawa Barat kenapa menolak? Karena emang anggaran di Jawa Barat sudah habis katanya gitu. Dia kan kalau kayak begini mah ya sudah, katanya rapatnya di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir pantai, kata di tempat yang kumuh, di tempat sampah, kata dia begitu Sambil kerja kan. bakti. Nah dari nada-nada dan kata-kata dia berbicara dengan ekspresinya seperti itu, walaupun tertutup dengan hutan rimba di area ya di area sininya, tapi terlihat kok kalau Anda ini tuh gondok gitu, kesel gitu, kelihatan. Cuman menyindir secara halus aja begitu. Kan sudah dijelaskan juga sama Pak Dedi ya kan, daripada itu duit dipakai-pakai buat rapat-rapat hotel, sewa-sewa hotel kayak begitu, kasihan tuh daerah-daerah yang pendapatan penghasilannya itu minim, kayak semacam Pangandaran kan, udah dijelasin pokoknya semuanya kan. Lagi pula kan di sini juga ibaratnya di Pemprov Jabar itu kan ada tunggakan 300 miliar tentang BPJS kan, pendidikannya juga masih banyak yang tidak sekolah anak-anaknya, terus ada juga yang masalah infrastruktur jalan dan lain-lain, pembangunan dan lain-lain yang belum kelar di setiap daerah. Nah, maksud Pak Deddy Mulyadi juga kan ibaratnya daripada tuh anggaran dipakai buat rapat-rapat di hotel, buat bayar-bayar hotel, ya mendingan dimasukin ke anggaran-anggaran tersebut. Kayak infrastruktur, kayak ke dana pendidikan, kayak menutupi tunggakan yang BPJS itu. Kan kasihan, korbannya siapa? Warga, masyarakat. BPJS ditunggakin 300 miliar. Kasihan loh korban-korbannya yang pada sakit warganya Jawa Barat. Mereka pada lancar ngebayarin nyetorin BPJS, sama pemerintahnya mah malah kagak distorin, malah ditunggak-tunggakin. Anak-anak pendidikannya kan ibaratnya minimal nyampe SMA aja gitu ya, masih banyak tuh anak-anak yang nggak sekolah. Infrastruktur pada menuntut, nih jalan ini masih jelek, pada pengen cepet kelar. Nah makanya daripada dipakai buat rapat-rapat di hotel, mendingan dipakai buat itu. Ketiga poin itu kan tahu sendiri, dana hibah tahun-tahun kemarin itu ugal-ugalannya minta ampun katanya kan. Nyampe jam 3 subuh minta di ACC-nya. Nah itu, dari anggaran-anggaran buat rapat mendingan buat nutupin yang kemarin-kemarin yang ugal-ugalan itu, yang menimbulkan kayak sekarang nih problematiknya. Sebenarnya sih ini terkait rapat di hotel tuh hal sepele, tapi entah kenapa ya selalu dibesar-besarkan gitu kan. Ya Bapak Aing gitu kan. Oh siapa sih yang kagak mau nyolek-nyolek Bapak Aing gitu kan. Tapi bagus sih, secara nggak langsung berarti Gubernur Jawa Barat itu selalu menjadi sorotan. Selalu menjadi pemimpin yang terdepan gitu kan di mata publik. Udah kalau emang mau rapat-rapat di pinggir-pinggir sawah, pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir sungai, justru itu bagus. Lebih sehat, lebih fresh pikiran dengan pemandangan-pemandangan alam Jawa Barat yang indah, dengan angin-angin udara yang segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, angin-angin gelembung, bukan AC ya. Kayak begitu sambil ngeliwat, sambil bakar-bakar ikan. Musyawarah pun pasti akan jalan, masalah itu malah secara kekeluargaan. Dan percuma juga kalau setiap kantor pemerintah, baik bupati, kelurahan, kecamatan memiliki ruang rapat, kalau tidak digunakan juga mubazir. Makanya gunakanlah sekarang daripada menggunakan aula-aula atau ruangan-ruangan di hotel. Gitu, gunain tuh ruangan-ruangan di kantor-kantornya untuk rapat. Jangan nyampe timbang digunain sama jaring laba-laba dan perkunti-kuntian tuh. Malah dipakai rapat sama kunti-kunti, kalau kagak dipakai tuh ruangan kosong melulu. Mendingan digunain kayak begitu buat rapat, benar, menghemat anggaran ya. Agak lain si Bapak yang satu ini. Emang mulai deh. Kalau si Tete Mochika udah nyerocos, aduh ampun dah. Agak dalamnya ya nyerocos, tapi emang benar ya, seperti yang diucapin si Tete Mochika ya, terkait dengan efisiensi anggaran itu memang benar-benar mengutamain wilayah ataupun daerah yang fiskalnya kecil. Karena kan tadi udah dibilang juga ya sama gubernur kita, anggaran-anggaran itu nanti lebih baik direlokasikan untuk daerah-daerah yang fiskalnya kecil, pendapatannya kecil. Itu nanti bisa dimaksimalkan terkait dengan infrastruktur, terus pendidikan, anak-anak sekolah, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu langkah ataupun wujud kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran yang mementingkan kebutuhan, apalagi ini kebutuhan publik ya, kebutuhan rakyat, jauh lebih banyak orangnya kan. Jadi akan lebih bermanfaat banget, bermanfaat bisa. Bagaimana nih pendapat teman-teman terkait hal ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian dalam video ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk video reaction kali ini, dan bagaimana pendapat atau komentar kalian bisa tinggalkan dalam komentar video ini. Jangan lupa juga untuk like video ini. Dan oke, kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon diampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.